Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taqlidi. Al-turuqus salasatu al-ihtiyatu wal ijtihadu wat taqlidu. Bab taklid ada tiga cara di sini, yaitu ihtiyat, ijtihad, dan taklid. Perhatikan soalnya, juga perhatikan jawabannya, perhatikan syaratnya. Insyaallah Anda bisa juga memahaminya dengan baik dan mengajarkan pada yang lain. Paling nggak mengajar pada keluarga insyaallah. Dengan metode seperti ini. Soal pertama, hal wujubut taqlidi mas'alatun aqliyatun aw naqliyatun. Artinya soal pertama, apakah masalah kewajiban bertaklid itu bersifat rasional saja ataukah juga memiliki dalil syar'i? Tadi sudah saya singgung bahwa bertaklid ialah kita mengamalkan dan mengikuti fatwa seorang marja yang telah memenuhi syarat. Itu mana bertaklid. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini, bahwa masalah taklid itu apakah hanya bersandarkan dalil akli, dalil rasional, ataukah juga ada dalil naklinya, ada Al-Quran dan hadisnya? Itu pertanyaannya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah at-taqlidu lahu adillatun minasyara'i kama anna al-aqla aydan yahkumu birju'il jahili fi ahkamid dini ila al-mujtahid al-jami'i lisyara'iti. Artinya, kewajiban bertaklid adalah masalah yang berdasarkan dalil syar'i. Dan secara rasional, akal juga mengharuskan orang yang tidak tahu akan hukum-hukum agama agar atau untuk merujuk kepada seorang mujtahid yang memenuhi syarat. Jadi jawaban beliau bahwa masalah taklid ini di samping ada dalil aklinya juga ada dalil syar'inya. Apa dalil syar'inya? Dalil syar'inya misalnya ya ada ungkapan tentang ayat-ayat yang menganjurkan tidak selayaknya semua orang itu pergi berjihad. Tapi ada sebagian hendaknya sebagai seorang yang faqih, seorang yang menganjurkan dan mengajak kepada ajaran agama. Ya. Nanti kita akan cari ayat insyaallah yang akhirnya tuliyunziru qamahum idza raja'a alaihim. Juga ada beberapa ayat yang lain yang dapat dijadikan sebagai dalil bahwa taklid itu ada dalil Qur'annya. Misalnya ayat yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri, bertanya pada ahli zikir, pada ulama yaitu yang paham. In kuntum la ta'lam, jika kalian tidak mengetahui. Artinya jika kita tidak tahu hukum, kita tidak tahu fikih, kita wajib bertanya pada ahlinya, itu pada ulama. Nah, di ulama di sini tentu ya seperingkat mujtahid atau marja yang bisa membahas dan menjawab masalah fikih dengan jelas, gamblang dengan dalilnya. Itu di antara dalil tentang kewajiban bertaklid pada seorang marja. Dan secara rasional juga akal mengharuskan bertaklid. Jadi seperti seorang yang sakit katakanlah, seorang pasien yang dia bukan dokter, ketika dia berobat tentu berobat pada dokter. Tidak mungkin dia menentukan obatnya sendiri, yang akan berbahaya. Ya, setiap orang yang bukan dokter pasti merujuk pada dokter, pada ahlinya. Itu sudah sangat logis. Orang yang bukan ahli hukum, bukan ahli agama, tidak mengerti masalah Quran hadis, merujuk pada masalah pada ulama dan masalah agama. Begitulah. Setiap orang yang bukan ahlinya pasti akan merujuk pada ahlinya. Itu sangat logis. Ya. Misalnya ketika barang kita rusak, kita punya motor rusak, kita punya mobil rusak, atau kita punya laptop rusak, tidak mungkin kita akan memperbaiki sendiri kalau kita bukan muntir, kita bukan ahlinya. Maka kita bertanya, kita serahkan pada ahlinya yang bisa menservis mobil, motor, atau laptop kita. Nah, kita merujuk pada ahlinya. Itu sangat logis. Nah, taklid demikian juga. Taklid sangat logis ketika kita yang awam ini kita tidak mengerti Al-Quran dan hadis, kita merujuk kepada para mustahid yang mereka mengerti Quran dan hadis untuk menunjukkan hukum yang belum kita ketahui. Itu sangat logis ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bertaklid itu ada dalil aklinya secara rasional, ada dalil naklinya yaitu Quran dan hadis ya. Nanti mungkin kita akan cari lebih lengkap tentang masalah dalil
taklid di lain kesempatan insya Allah. Soal kedua. Biraikum syarif, hadal afdalu huwa al-amalu bil ihtiyati am bitaqlidi. Artinya, menurut Anda, manakah yang lebih utama? Beramal ibadah berdasarkan ihtiyat ataukah berdasarkan taklid? Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa umat Islam itu mukmin dan mukminat terbagi 3 kelompok terkait masalah hukum Islam. Ada mujtahidin, kaum mujtahid yang sangat sedikit, ada kelompok muhtad juga sangat sedikit bahkan hampir tidak ada, dan ada kelompok awam yaitu yang bertaklid yang kebanyakan. Ya. Nah, sekarang kita bahas masalah ihtiyat. Apa ihtiyat? Apa itu muhtad? Kalau bertaklid jelas kita mengikuti dan mengamalkan fatwa marja kita memenuhi syarat, itu bertaklid. Kalau beristihad sudah jelas yaitu menggali hukum dari Quran dan hadis. Kalau ihtiyat itu apa? Ihtiyat adalah seseorang yang belum mencapai predikat mujtahid, tetapi karena dia sudah belajarnya lama dan ilmu alatnya sudah mumpuni, sudah matang, maka dia boleh memilah dan memilih fatwa-fatwa di antara para mujtahidin yang ingin diamalkan. Yang bagaimana? Tentu yang lebih berat gitu. Jadi muhtad ini orang yang berihtiyat lebih berat tugasnya daripada muqallid. Sebab kalau muqallid kita ini bertaklid, kita hanya mengikuti fatwa marja kita. Tetapi kalau muhtad itu harus memahami fatwa-fatwa para marja, beberapa marja. Kemudian dia harus memilih yang lebih berat. Misalnya ketika ada ikhtilaf di antara marja antara suatu hukum, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh misalnya, maka dia harus memilih yang lebih berat yaitu yang haram, wajib dia tinggalkan. Dalam perbuatan misalnya, contohnya misalnya ada sebagian fatwa marja mengatakan bahwa perbuatan tersebut wajib, sebagian mengatakan mustahab, maka dia harus memilih yang wajib, ya, yang lebih berat gitu. Itu namanya muhtad, berihtiyat. Jadi sangat berat. Berarti bagaimana? Karena perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang banyak untuk meneliti fatwa para mujtahid yang ada. Ya, misalnya terjadi ikhtilaf antara ikan yang bersisik dan tidak bersisik, misalnya. Bagian ulama mengatakan ikan yang tidak bersisik itu haram. Sebagian mengatakan atau satu dua orang mengatakan bahwa ikan yang tidak bersisik itu ya boleh dimakan. Maka si muhtad harus mengamalkan yang mengharamkan memakan ikan yang tidak bersisik. Itu contoh muhtad ya, kalau ada ikhtilaf seperti itu. Dan banyak contoh yang lain tentang masalah muhtad. Nah, kan itu kita tidak mungkin mengamalkan muhtad karena kita belum belajar banyak. Ya. Kemudian kata beliau di sini, tadi pertanyaannya menurut Anda manakah yang lebih utama beramal ibadah berdasarkan ihtiyat ataukah berdasarkan taklid? Ya. Jawabannya adalah haitsu innal amala bil ihtiyati mawqufun ala ma'rifati mawaridihi wal ilmi bi kayfiyatil ihtiyati wa yahtaju ghaliban ila sarf al waqt al azyadi fal aula taqlidul mujtahid al jami' li syara'iti. Ini jawaban beliau tentang apakah kita milih ihtiyat ataukah taklid ya kalau sudah belajar banyak. Kata beliau mengingat bahwa beramal ibadah itu berdasarkan ihtiyat itu bergantung pada pengetahuan tentang letak-letak dan cara berihtiyat dan hal itu diketahui oleh hanya sedikit orang saja. Di samping itu juga bahwa beramal ibadah berdasarkan ihtiyat itu biasanya memerlukan waktu yang lebih banyak. Maka yang lebih utama adalah bertaklid kepada mujtahid yang memenuhi seluruh persyaratan. Ya. Jadi kalau disemilih antara bertaklid dengan berihtiyat, maka sebaiknya menurut beliau kita bertaklid jangan berihtiyat. Artinya seorang pelajar yang sedang belajar di haujah kalau belum menjadi mujtahid tapi dia sudah paham tentang ilmu alatnya, usul fikih segala macam, tetap lebih baik bertaklid jangan berihtiyat karena sangat berat harus meneliti dan memahami fatwa-fatwa semua marja yang ada. Soal yang ketiga. Lanjut ke bawah. Ya. ما هي حدود دائرة الاحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء وهل يجب
idkhalu fatawa al-fuqaha al-madina fiha. Artinya, apakah batas lingkup ihtiyat di dalam hukum-hukum Islam di antara fatwa-fatwa fuqaha? Dan apakah wajib menyertakan fatwa-fatwa para fuqaha yang telah lalu di dalam hukum-hukum fikih tersebut? Nah, itu pertanyaannya, bahwa ada fatwa fuqaha yang baru, ada fatwa fuqaha yang lama. Nah, apakah dalam masalah fikih ini kita pun harus perhatikan fatwa fuqaha yang lama atau Imam Khomeini misalnya, Ayatul Burjad dan yang lainnya? Bagaimana jawabannya? Kata beliau, al-maqsudu minal ihtiyati fi mawaridi wujubihi huwa mura'atu jamil ihtimalat al-fiqhiyati lil mawridi بنحو يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته. Artinya, yang dimaksud dengan ihtiyat dalam konteks kewajibannya ialah mempertimbangkan semua kemungkinan jurisprudensial atau hukum-hukum fikih berkenaan dengan konteks tersebut, sehingga si mukallaf merasa yakin dengan pertimbangannya tersebut bahwa ia telah melaksanakan tugasnya atau taklifnya dengan baik. Ini tentang apa itu ihtiyat dan bagaimana mengamalkan ihtiyat. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang berihtiyat, gimana caranya? Nah, caranya belajar di haujah yang lama, sudah belajar nahwu sorobnya, belajar akidah, belajar fikih, belajar usul fikih, terus setelah 20 tahun lebih sudah paham betul, ingin berihtiyat. Nah, maka caranya adalah kumpulkan semua fatwa-fatwa yang marja yang ada, marja yang baru, marja yang lama dikumpulkan, kemudian dicari dan dipilih yang lebih berat, gitu. Kemudian diamalkan. Itu namanya berihtiyat atau mu'tad. Itu perlu waktu sangat sulit, ya, sangat berat. Soal yang keempat. Satablughu ibnati sinnat taklifi ba'da iddati asabi' takriban. Wa yajibu 'alaiha an dzaka ikhtiyaru marja'i taqlidin. وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها تفضلوا علينا بما يجب فعله. Artinya, beberapa minggu lagi putri saya akan mencapai usia taklif, yaitu menjadi mukallaf, yaitu telah akil balik, berusia 9 tahun, qamariyah sempurna. Pada saat itu ia berkewajiban memilih seorang marja taklid, ya. Mengingat bahwa memahami masalah ini sangat sulit baginya, maka kami mohon kiranya Anda dapat menjelaskan kepada kami tentang apa yang wajib dilakukan. Ya. Dari soal ini dapat kita pahami bahwa sebelum kita balik atau kita punya anak sebelum balik adalah sudah diajarkan masalah-masalah fikih. Sehingga ketika balik sudah bisa praktek wudunya, sholatnya, puasanya, seterusnya. Karena telah belajar sebelum balik. Jangan sampai kita punya anak setelah balik baru belajar fikih, itu salah. Kalau kita mungkin ketika kita sunni dulu kita sudah tua, ya sudah lanjut baru belajar fikih. Kita tidak belajar dari awal. Tapi anak kita, generasi kita anjurkan ya agar belajar fikih sejak dini, sejak awal sebelum usia balik. Usia balik wanita adalah 9 tahun. Usia balik pria adalah 15 tahun atau ada tanda yang lain ya, yang menunjukkan tanda balik. Karena tanda balik bagi pria itu ada beberapa tanda, ada beberapa catatan. Tapi bagi perempuan berusia genap 9 tahun qamariyah. Nah, mereka memberikan jawaban, idza lam taltafit hiya binafsiha ila wazifatiha asy-syar'iyyati fi hadzal mawridi fataqlifuka bin nisbati ilaiha huwa at-tadhkiru wal irsyadu wat tawjih. Ini jawaban beliau. Dia bertanya tentang kewajibannya terhadap putrinya ketika akan menjelang usia balik, usia taklif. Artinya, jika putrimu itu tidak menyadari sendiri tugas syar'inya, tidak paham, tidak tahu misalnya berkenaan dengan masalah ini, maka taklif atau tugas Anda adalah mengingatkan, membimbing dan mengarahkannya. Itu tugas ayah, tugas ibu itu membimbing mengarahkan anaknya untuk bisa bertaklid memilih marja sebelum mencapai usia balik. Itu kewajiban. Kalau enggak, carikan guru yang bisa membimbing anak itu. Jangan sampai nanti setelah balik baru
kerepotan. Nah, kalau belajar fikih setelah balik, ketika salah, nanti wajib mengqadha. Begitu, berat. Karena itu orang tua harus bisa menyediakan guru atau mengajarkannya dengan cara apapun, ya, sehingga anak itu paham masalah fikih dan nanti ketika wudhu dan sholat sudah benar fikihnya. Itu perlu untuk dipahami dengan baik, insya Allah. Karena itu kajian ini direkam dengan baik, insya Allah nanti saya edit dan nanti bisa disebarkan atau diberikan pada yang ingin belajar fikih, ya, supaya tidak terjadi pengulangan yang lebih banyak. Ya, soal nomor 5. Al-ma'rufu anna tashkhis al-mawdu'i biyadil mukallafi wa tashkhis al-hukmi biyadil mujtahidi. فما هو الموقف تجاه الشخصيات التي يقوم بها المرجع فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك. Artinya yang populer, yang terkenal dan masyhur adalah bahwa identifikasi subjek hukum adalah tugas si mukallaf. Ya. Jadi tugas marja itu, tugas mujtahid itu hanyalah menetapkan hukum. Ini halal, ini haram, makruh, mubah, begitu. Ihtiyat, wujub, istibabi. Jadi tugas marja hanya menetapkan dan menentukan hukum, memberitahu. Adapun penerapannya itu kepada mukallaf masing-masing. Ya. Dikatakan di sini bahwa sedangkan identifikasi hukum itu sendiri merupakan tanggung jawab si mujtahid. Bagaimana kita bersikap terhadap identifikasi basis subjek hukum yang dilakukan oleh marja. Tadi saya jelaskan sekali lagi bahwa masalah tashkhis hukum itu tugas mukallid masing-masing. Sedangkan marja hanya menetapkan hukum saja. Saya kasih contoh misalnya. Begini contohnya. Misalnya marja mengatakan bahwa misalnya minum teh itu halal, boleh. Itu hukum. Tapi marja tidak menetapkan teh yang mana yang boleh diminum. Itu tugas kita. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa teh itu halal, boleh diminum, kemudian di atas ada berapa air, ada teh, ada air putih, ada kopi, macam-macam. Kita yang menentukan tehnya yang mana. Ya, marja menentukan hukumnya, kita menentukan objeknya, sehingga jelas. Itu maksudnya bahwa itu semua tugas si mukallaf, ya, terkait dengan masalah menetapkan ketentuan hukum dari seorang marja. Kemudian, ya, bagaimana kita bersikap terhadap identifikasi sebagai subjek hukum yang dilakukan oleh seorang marja? Apakah wajib bertindak sesuai dengan identifikasi tersebut? Karena kami acap kali menemukan campur tangan marja dalam hal itu. Ya. Di sini jawaban yang di atas itu bahwa na'am tashkhisul mawdu'i biyadil mukallafi. Fala yajibu alaihi ittiba'u tashkhis mujtahidi illa idat ma'anna bihi. Au kan dal mawdu' min al mawdu'atil mustanbatati. Ya, terus di bawah. Ya. Artinya identifikasi subjek hukum memang merupakan tugas mukallaf. Karenanya tidak wajib baginya mengikuti identifikasi yang dilakukan oleh mujtahid yang ia ikuti. Kecuali jika ia yakin tentang hal itu. Atau jika ternyata subjek hukum itu tergolong subjek-subjek mustambatah atau bersifat interpretasi. Begini, saya kasih contoh ya. Ya. Misalnya terkadang pada kondisi tertentu puasa itu membahayakan seseorang. Seperti ibu-ibu yang sedang hamil misalnya. Merasa ragu apakah puasa itu membahayakan bayinya atau tidak. Nah, kemudian di sini nanti konsultasi ke dokter. Ya. Mustahid hanya mengetahui hukum. Apabila puasa itu membahayakan kandungan atau membahayakan bayi, maka haram berpuasa. Tetapi ketika berpuasa tidak membahayakan kandungan sama sekali, maka boleh berpuasa. Itu ketentuan dari seorang mustahid. Cuma dalam penerapannya siapa yang berhak? Penerapannya adalah ada pada diri si mukallaf, pada orang yang, pada wanita yang hamil. Sehingga di sini
Nanti antara keputusan dokter dengan keputusan ibu yang sedang hamil itu bisa jadi berbeda. Ya, katakanlah ketika seorang ibu sedang hamil ke dokter, kata dokter, ibu sedang hamil, ibu jangan berpuasa sebab ibu berpuasa akan membahayakan kesehatan janinnya, gitu. Itu kata dokter lain, larangan dari dokter. Nah, di sini bagaimana sikap seorang ibu yang sedang hamil? Nah, fikih menjelaskan bahwa apabila memang ibu itu tidak tahu sama sekali tentang bahaya janinnya ketika berpuasa, maka dia bisa ikut keputusan dokter jangan berpuasa. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau ibu itu yakin dengan pengalaman dia, misalnya, ini sudah memiliki anak yang ketiga, anak yang keempat, dengan anak yang sebelumnya ketika dia hamil dan berpuasa, tidak apa-apa. Maka pada kondisi seperti ini, dia yakin dengan kesehatan tubuhnya. Ketika berpuasa dan tidak membahayakan janinnya, maka dia wajib berpuasa. Itu makna bahwa identifikasi sebagai hukum itu berada di tangan mukallaf, di tangan ibu sendiri, begitu. Ya, marja hanya menetapkan hukum. Contohnya misalnya masalah rokok yang terdapat ikhtilaf. Perlu saya singgung juga. Misalnya Rabar mengatakan hukumnya boleh merokok bagi seseorang yang badannya sehat dan rokok tidak membahayakannya sama sekali. Begitu kan? Berarti si Rabar telah menetapkan sebuah hukum bahwa merokok bagi orang yang sehat tidak membahayakan itu dibolehkan. Nah, tinggal kita kepada pribadi masing-masing. Kalau saya merokok, bahaya nggak buat kita? Kalau saya merasa ini pasti bahaya, berarti haram. Kalau nggak baik, berarti boleh seperti apa yang dikatakan oleh Rahbar, begitu. Jadi penerapan hukumnya, identifikasinya tergantung pada kita sendiri, kita yang tahu. Ya, sehingga jika pada demikian, orang-orang yang terkena penyakit paru-paru misalnya, penyakit jantung, yang dia pasti membahayakan kesehatannya ketika merokok, maka dia diharamkan merokok, gitu. Ya. Beda dengan fatwa ayatul makarim syuraj yang mengharamkan rokok secara mutlak. Tidak ada ampun lagi. Di siapapun, baik perokok, atau penjualnya, pembuatnya, pengedarnya, semua diharamkan. Untuk ayatul makarim asyiraji yang lebih ketat terhadap masalah rokok. Ya. Baiklah kita masuk pada soal yang ke-6. Ya. Halit tariku li ta'allumil masail syar'iyyati allati ibtala biha asin. Artinya, apakah orang yang tidak mempelajari hukum-hukum syar'i yang wajib diketahui tergolong pelaku maksiat? Ini pertanyaan apa hukum orang yang tidak belajar atau malas belajar masalah fikih? Ya. Apa jawabannya? Lau ada muta'allumihi al-masail syar'iyyata ila tarki wajibin aw fi'il haramin kana asyan. Jawabannya adalah bahwa apabila keengganannya untuk mempelajari hukum-hukum syar'i, masalah fikih, mengakibatkan ia meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, maka ia adalah pelaku maksiat dan berdosa. Jadi kalau kita tidak mengkaji fikih, kita nggak belajar, kita nggak bertanya, kita akan bisa melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Maka kita nggak belajar berdosa. Kita nggak mau bertanya masalah fikih, ya, nggak mau diskusi, nggak mau konsultasi. Akibatnya kita bisa salah-salah fikih, maka kita berdosa, gitu. Tapi kalau yakin, ya, dengan tidak belajar, misalnya masalah fikih sudah bisa baca sendiri, sudah ngerti, ya, sudah pernah belajar dulunya, dan tidak akan terkena hal yang diharamkan atau melanggar kewajiban, maka tidak apa-apa tidak belajar fikih. Tapi buat kita rata-rata ini perlu belajar fikih karena kalau tidak kita akan bisa melanggar larangan Allah. Kita bisa meninggalkan yang wajib dan kita termasuk asin bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lebih selamat kalau belajar fikih, apalagi kalau dalam masalah fikih kita masih banyak yang belum kita pelajari. Kita harus belajar semaksimal mungkin ya insya Allah. Jadi barangkali sampai kepada masalah 6, masalah 7 kita akan sambung di bulan depan ya insya Allah. Sekarang waktu kita siap untuk bertanya seputar masalah taklid, masalah marja'iyah, masalah kemarja'an insya Allah. Kita diskusikan di sini. Ya, dipersilakan Ibu ya.